Ibu Diana Simanjuntak dan Pak Ande bersama saya ya. Tinggal kita berlima di sini ya. Iya, yang kita berlima. Kita akan lanjutkan Ibu untuk sesi berikutnya ini. Sesi berikut ini kita akan sharing bersama firman Tuhan. Ya. Setelah kita mendengar testimoni, kesaksian ya, dan harapan-harapan ke depan. Kita akan masuk dalam sharing bersama firman Tuhan yang sudah disampaikan dalam layar yang ada. Kita akan baca bersama dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima 16 sampai 18 ya. Cuma 2 ayat. Ya Pak Andre ya? Ya, 16 sampai 18 saja. Tiga ayat pendek aja. Ya, pendek aja. 1 Tesalonika 16 sampai dengan 18 ya. Saya akan bacakan, setelah itu kita akan sharing bersama dan semua diberi kesempatan untuk sampaikan sharingnya. Oke, saya bacakan dulu ya. Ini pendek aja ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. 17. Tetaplah berdoa. 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ya, 3 ayat. Ini aja yang disampaikan untuk prolognya. Oke, saya baca ya. Alright, tema besar adalah tetap yang sama kemarin, melanjutkan kemarin. Saling membangun dalam iman. Ya, ini melanjutkan apa yang kita refleksikan kemarin kan. Seringkali kita tidak mengerti apa maksud dan tujuan Tuhan atas setiap rancangannya dalam hidup kita kan. Seperti Paulus, banyak hal yang ia harus alami tapi ia punya respon yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Mari saudara membaca dan refleksikan diri saudara, apakah saudara tetap melakukannya apapun kondisinya. Refleksikan diri, apakah saudara senantiasa bersukacita walaupun mengalami kondisi yang tidak baik. Sama seperti Inang Ida tadi kan, kondisinya tidak baik-baik saja loh waktu di Medan kan. Pertanyaannya, apakah saudara tetap berdoa, bertanya pada Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan ketika saudara tidak mengerti dengan keputusannya atau sibuk sendiri dengan kondisi saudara? Apakah saudara mengucap syukur kepada hal yang berbeda dengan ekspektasi saudara? Marilah kita memiliki respon yang sesuai dengan kehendak Allah, karena kita harus senantiasa membangun iman kita. Amin. Ya, Pak Karel di main room aja ya. Ya, main room aja, kita berlima aja. Tiga hal yang pokok ya. Saya katakan bahwa nanti kita semua bisa diberi kesempatan untuk sharing bersama ya. 3 hal yang utama di sini dikatakan. Pertama itu bersukacita, kemudian yang kedua itu berdoa, dan yang ketiga mengucap syukur. Ya, 3 hal utama yang kita akan sharing bersama dalam kesempatan ini ya. Dari ayat ini, dari firman Tuhan ini, apa yang menjadi kebenaran bagi kita ya, dan teguran bagi kita itu apa ya. Kemudian bagaimana saya untuk memperbaiki diri saya, dan saya punya komitmen untuk tetap ya, tetap bersukacita, tetap berdoa, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Ya, itu yang saya sampaikan. Masih bersama kami Ibu Rusdiana Simanjuntak. Masih Pak Karel, masih. Ya, silakan Ibu kalau mau sampaikan sesuatu, sharing bersama. Iya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 ya, bersukacitalah senantiasa. Ini sangat dalam. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, tidak mungkin kita merasakan sukacita gitu. Ya. Kalau dalam pergumulan, kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita pasti tidak kuat. Pasti tidak akan mengalami sukacita. Dan terutama dalam pergumulan kita, dalam masalah kita di keluarga,
atau komunitas kita, kalau kita tetap suka berdoa, suka menyembah Tuhan, kita punya jam-jam doa kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, itu pasti kita alami. Jadi karena kita tahu bahwa sukacita kita bukan berasal dari dunia ini, tapi berasal dari Tuhan. Amin. Ucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur apapun masalah kita, apapun keadaan kita, apapun apapun pergumulan kita, apapun yang kita hadapi. Pasti kita mengucap syukur karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Dulu sebelum mengalami Tuhan, itu mengucap syukur itu sangat susah. Sangat-sangat susah. Karena yang kita andalkan adalah kekuatan kita. Sendiri, betul. Tapi kalau sudah di dalam Tuhan, kita tahu bahwa kita kuat ya bersama Tuhan. Ujian yang kami adalah proses untuk mendewasakan rohani kita. Jadi bahkan sekarang kita mengucap syukur meski kita mengalami masalah, pergumulan, atau kita direndahkan, kita pasti mengucap syukur. Karena apa? Bukan kita yang kuat, tapi Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Terlebih kita suka baca firman Tuhan, kita menghormati firman Tuhan, kita suka berdoa, memuji Tuhan, itu menjadi kekuatan kita dalam hidup kita. Kita akan mengalami Tuhan. Kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup kita. Jadi bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Terima kasih, itu dari saya, Pak. Keren, Pak Andre. Mantap. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Rosdiana Simanjuntak ya. Kalau kita katakan dalam dunia reguler ya, bersukacitalah senantiasa. Bukan reguler, Pak, sekuler. Sekuler. Ya. Dunia sekuler ya. Dunia sekuler itu disuruh orang bersukacita ya, nanti dulu. Saya punya persoalan kalau bisa bersukacita kan enggak. Tapi itulah. Kita sebagai orang Kristen. Kita punya iman. Iman itu apa dikata? Ibrani 11 itu kata apa? Iman itu sesuatu yang kita harapkan. Karena belum kelihatan. Tapi kok bisa kita bersuka-cita? Itu karena iman. Amin. Sesuatu yang diharapkan. Kita percaya walaupun kita belum melihat. Itu iman Kristen. Ya, betul kata Ibu Rusdiana tadi. Banyak hal persoalan dalam kehidupan kita ini. Kalau kita andalkan kemampuan kita sendiri, itu kita tidak akan kuat. Kita bersyukur ya. Kita punya roh yang ada dalam diri kita lebih kuat daripada yang di luar. Yang memberi kita kemampuan untuk kita bisa bertahan, kita bisa bersyukur, kita bisa berdoa, kita bisa bersukacita. Ya. Seperti apa yang dialami oleh Ibu Ida tadi di Jayapura. Walaupun banyak masalah yang dihadapi, tapi dia belajar untuk bersukacita. Oke. Terima kasih Ibu Diana. Ibu Ida mungkin mau tambahkan, silakan. Sudah saya kirim itu skornya ke Ya. Inang Ida. Ibu Ida Ibu baca itu ya. di WA-nya, WA pribadinya. Saya kirim apa itu skor. Ya. Ya, buka mikrofonnya, Inang Ida. Mikrofonnya masih tertutup. Masih tertutup itu mikrofonnya. Oh iya, oke. Oke. Ya. Halo Pak. Ya, saya tambahkan lagi. Oke. Inti sih saya dari sebenarnya inti dari kesaksian hidup saya tadi atas firman Tuhan ini, Pak. Bersukacitalah dan tetaplah bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kuncinya itu aja sih, Pak. Kalau kita seperti yang dikatakan Ibu Rosdiana tadi, kita dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, kita akan tetap bisa bertahan dan bersukacita. Sebab di luar Tuhan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itu sih yang bisa saya tambahkan, Pak.
Halo, Halo? Saya bisa halo dengar. Pak. Oh ya, Ya, bisa dengar Bu Ria. Bisa. Silakan. Bisa. Iya. Iya, jadi dua sisters in Christ, mereka udah menguatkan saya pagi hari ini. Tadi yang dikatakan Sister Rosdiana juga betul, dan Sister Ida juga betul. Jadi sangat-sangat menguatkan saya. Terima kasih, itu aja. sama-sama Ibu. Ya, oke. Masih ada lagi yang mau ditambahkan Ibu Rusdiana atau Ibu Ida mau ditambahkan lagi? Ada yang mau ditambahkan? Atau Pak Andre, silakan Pak Andre. Ya, Bu Inang Ida. Inang Ida ditegur apa lewat firman ini? 1 Tesalonika 5, 16, 18 ini firman ini menegur apa terhadap Inang Ida secara pribadi? Apa ditegur apa? Bisa diceritakan? Tadi yang di 16 tetaplah berdoa ya Pak. Ya. Nah, ayat yang 18 tadi coba saya baca dulu. 1 Tesalonika. Maaf ya Pak, sambil di mobil ya. Oh, di mobil sudah. Oh, hilang-hilang berarti. Mau Tesalonika. biar aku bacakan ya. Ya, bersyukurlah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itu dan dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Iya, yang membuat saya itu apapun yang kita hadapi, tetap kita mengucap syukur, tetap kita berdoa. Sebab itulah dikehendaki mengucap syukur segala hal. Ya. Halo, iya, itu sih Pak. Ya, nggak dengar saya karena mungkin di mobil jadi jaringannya on off ini. Ya, Jaringannya bagus ya Pak? Ya, jaringannya on off ini. Ya. Ya. Intermittent. Ya, karena di dalam mobil kan dia lagi jalan ya. Saya Ya. dengar bagus. Saya Dengar ya? dengar bagus. Ya, Iya. saya dengarnya putus-putus saja. Oke. Saya putus. Ya. Silakan Pak Andre. Ya, oke, right. Ini 1 Tesalonika 5, 16, 18 ini ayat pendek ya. Kebenaran yang saya dapatkan lewat ayat ini adalah kebenaran harus kita senantiasa bersukacita. Karena sukacita kan tidak tergantung dari keadaan, tapi pada relasi kita dengan Tuhan. Itu kebenarannya. Kebenarannya itu, dan tetap berdoa. Ya. Dan yang ketiga, kebenarannya adalah mengucap syukur dalam segala hal. Ayat 18 kan? Karena Tuhan ingin kita bersyukur dalam segala situasi, bukan hanya dalam keadaan baik-baik saja. Dalam keadaan tidak baik, Tuhan mau kita bersyukur, tetap bersyukur loh. Nah, itu kebenaran. Ya, saya mau iris tipis-tipis nih. Teguran apa? Ada dong tegurannya. Nggak mungkin kebenaran semua kan? Ini ada tegur. Ditegur apa saya terhadap ayat ini? Saya ditegur, seringkali saya mudah kehilangan sukacita saya. Ini jujur nih. Seringkali karena kehilangan sukacita. Kenapa? Karena saya fokus pada masalah dan bukan pada Tuhan. Kita tahu harusnya fokus pada Tuhan. Tahu, bukan nggak tahu. Tapi kadang-kadang iblis selalu membelokkan sehingga kadang-kadang saya fokus pada masalah. Nah, di sini saya harus kembali kepada firman Tuhan. Jadi jangan fokus pada masalahnya, fokus pada Tuhan. Jadi mungkin saya kurang, kehidupan doa saya kurang ya. Yang terus-menerus lebih mengandalkan, kalau kurang kehidupan doa kurang apa? Mengandalkan diri sendiri daripada Tuhan. Ya, akibatnya apa? Tidak selalu bersyukur, seringkali mengeluh, bersungut-sungut, bahkan membanding-bandingkan diri saya kepada orang lain. Itu
Itu tegur, saya ditegur itu. Kita harus jujur dong ya. Nah, perbaikannya apa? Opsi kan SKO. Opsinya apa? Ya kita harus latih diri kita untuk melihat hal-hal yang positif ya dalam setiap situasi atau kondisi, tetap bersukacita dalam Tuhan. Opsinya lagi adalah terus bangun kebiasaan untuk berdoa secara konsisten, nggak on and off, tidak hanya saat kebutuhan mendesak baru berdoa, puasalah, inilah itulah ya. Kita harus belajar mengucap syukur dalam segala hal. Nah, disitulah pentingnya. Dan komitmen yang terakhir apa? Komitmen sudah tahu teguran, sudah tahu kebenaran, tahu teguran, sudah tahu perbaikannya ya. Sekarang tinggal komitmen aja kan? Komitmennya apa? Saya harus berjanji untuk tetap bersukacita dan tidak mudah goyah oleh karena keadaan saya. Dan jadikan doa sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam suka walaupun dalam keadaan duka. Ya, itulah kesimpulannya dari 1 Tesalonika 16-18 ada mengajarkan kita untuk punya sikap hati yang selalu bersukacita, hidup dalam doa dan senantiasa bersyukur. Sebagai apa? Sebagai bentuk ketaatan kepada kehendak Tuhan. Amin. Itu aja. Oke, makasih Pak Karel. Satu hal yang saya mau sampaikan, tetaplah berdoa. Banyak kali kita berdoa itu karena satu asas kebutuhan. Kalau kita mengalami masalah, kita berdoa, minta Tuhan beri jalan keluar. Iya, betul. Kalau kita sakit, minta berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Saya belajar ya, akhirnya saya belajar. Kita tahu bersama bahwa Tuhan tidak mencoba kita, ya. Kita jatuh ya, kita masuk dalam persoalan dalam kehidupan ya, hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya tuh banyak bertanya sebenarnya dalam kehidupan, mengapa persoalan itu bisa terjadi? Banyak kali bilang, Tuhan tolong selesaikan masalah saya. Tapi kita tidak kembali periksa diri kita sendiri. Mengapa hal itu terjadi? Mengapa saya sakit? Tuhan tidak membiarkan kita sakit kok. Tuhan ciptakan kita utuh, sehat. Ya. Tapi kenapa kita sakit? Orang kan sudah sakit berdoa, Tuhan tolong aku sakit gini. Nah kenapa kamu sakit? Sudah bilang jangan makan yang enak-enak, makan enak ya sakit lah. Gitu. Itu sudah kebiasaan kita. Jadi saya mau katakan bahwa sebenarnya hal berdoa itu tidak saja karena asas kebutuhan, tidak. Tapi di sana dikatakan ada asas bersukacita. Amin. Ya. Mengucap syukur. Itu sebenarnya asas doa. Kita bersyukur Tuhan telah pimpin sampai ini. Bagi saya, karena usia juga ya. Saya sudah banyak belajar melihat. Saya kira kita semua sudah banyak belajar melihat bagaimana Tuhan buat kita, apa yang kita alami dalam hidup kita dari kecil sampai yang saat ini. Dan bersukacita lah, mengucap syukur lah. Walaupun saat ini kita alami masalah dalam kehidupan kita, bersyukur bahwa kita tahu bahwa Tuhan yang sama yang sudah memimpin kita dari kita kecil sampai sekarang dengan segala permasalahan yang kita hadapi, Tuhan yang sama juga yang akan menuntun kita, memberi kita hikmat kebijaksanaan untuk kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi saat ini. Ya, jadi saya mau katakan bahwa sebenarnya dibilang tetap berdoa, ya betul, berdoa. Tapi bukan saja dalam asas kebutuhan. Ya. Bukan asas kebutuhan, tapi mengucap syukur yang penting. Mengucap syukur untuk persoalan saya hadapi karena saya tahu Tuhan yang sama yang sudah pimpin saya di waktu yang lampau, Tuhan yang sama juga akan memimpin saya memberi jalan keluar saya yang terbaik dalam kehidupan ini. Ya. Terima kasih.
Ada yang mau Pak tambahkan? Karel, aku mau tambahkan ya Ya, silakan Ibu tentang Rufiana. tetaplah berdoa ya. Jadi aku punya kesaksian tentang mujizat doa ini ya. Jadi Ya, pada tanggal 25 Februari kemarin malam kami berdoa bersama sama temanku berdoa syafaat ya. Karena kami sering berdoa syafaat gitu. Jadi dalam doa syafaat ini ada salah satu teman kami yang Roh Kudus ingatkan dia dalam keadaan tertekan. Jadi teman kami yang satu ini tidak ikut berdoa syafaat. Biasanya dia ikut doa syafaat. Udah beberapa bulan dia gak pernah ikut gitu. Dan dalam keadaan tertekan ekonomi ya. Dan besoknya setelah agak santai aku beberes ya, aku udah selesai masak, selesai beberes lah, nyuci apa segala macam. Aku ambil waktu santai menelepon teman ini yang lagi kesusahan ini. Terus setelah aku telepon, dia nangis cerita panjang lebar tentang pergumulannya dengan suaminya, keadaan ekonominya yang lagi susah gitu. Nah di akhir dia ingin bekerja gitu. Jadi di akhir sharing kami itu aku mendoakannya ya supaya Tuhan menjawab kerinduannya untuk mendapatkan pekerjaan kembali supaya pulih keadaan ekonominya. Dan uh, aku juga sambil menangis gitu. Belas kasihan Tuhan itu mungkin ya mengalir di otakku. Jadi aku berdoa sungguh-sungguh sama dia gitu, sama temanku ini. Seorang ibu rumah tangga punya 2 anak gitu. Dan tak lupa setelah itu saya mengalirkan berkat meskipun ya cuma bisa beli beras ya 1 liter 2 liter gitu ya sesuai dengan kemampuanku gitu ya Pak Karel Pak Andre. Nah puji ya, Tuhan hari Jumat kemarin itu tanggal 25 hari Jumat kemarin aku lupa udah seminggu lah. Nah, besoknya dia cerita bahwa dia sudah mendapat pekerjaan lewat adiknya. Besoknya ya setelah kami doa, besoknya dia mendapat pekerjaan lewat adiknya dan sudah lulus 3 kali wawancara dan puji Tuhan dia sudah bekerja mulai hari Selasa kemarin. oh ya, Nah saya bersyukur bahwa Tuhan menjawab doa kami tepat pada waktunya gitu. Itu kuasa Amin. doa yang terus ada juga temanku ya. Ini kuasa doa juga ini. Jadi ada 2 temanku mereka berselisih karena soal pinjam uang gitu. Nah, yang satu ini suka apa? Suka curhat gitu dan menjelek-jelekan teman yang satu yang menerima uangnya ini. ya, Dia salah jadi itu Pak, jadi kayak teror ke aku. Kalau secara kedagingan aku pengen blokir, tapi Tuhan Roh Kudus akan jangan blokir gitu. Nah sudah setahun lah masalah mereka ini belum selesai simpan pinjam uang ini. Padahal kan waktu mereka simpan pinjam uang ini pinjam meminjam ini aku kan nggak ada di situ gitu. Tapi akhirnya aku dilibatkannya dan malam-malam sering aku doakan supaya Tuhan memperdamaikan mereka supaya masalah mereka selesai gitu ya. Nah hari Jumat kemarin lah ya Jumat kemarin aku persekutuan doa pulang jam 10. Kebetulan HP nggak aku bawa, aku tinggal di rumah dan kumatikan gitu supaya fokus untuk persekutuan doa ini gitu. Dan aku pulang dari sana aku buka HP ya jam 10:05 lah itu nyampe di rumah dan aku langsung ditelepon temanku yang satu ini. Teman yang suka curhat yang memburuk-burukkan ini kan suka bilang, kenapa kamu masih berteman sama itu? Dia kan penipu gitu. Cuma kamu doang temannya gitu. Dia segala chat-chatan. Tapi puji Tuhan aku bisa menjawab dengan hikmat dari Tuhan ya. Dan aku bilang, aku cuma bisa mendoakan kalian. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku bilang gitu waktu itu. Dan puji Tuhannya temanku yang dijelek-jelekin ini ya, menelepon. Eda kata dia, si mama ini udah datang ke rumah yang dia suka jelek-jelekin aku kata dia gitu. Dia udah minta maaf gitu. Jadi solusinya gimana aku tanyakan. Iya akhirnya nanti yang pinjam itu akhirnya temanku yang meminjamkan dipinjamkan lagi. Jadi apa ya kayak benang kusut lah ya. Benang kusut lah soal pinjam uang itu. Akhirnya ya, membaik keluar.
keluar. Jadi aku bilang gini, puji Tuhan ya aku ini, tahu nggak kalian, aku gitu, tahu nggak kamu dah, aku selalu nangis loh mendoakan kalian karena kayaknya kalau secara manusia tidak bisa dihituin. Yang satu terlalu sombong, yang satu diam gitu, nggak ada jalan keluar gitu kan. Saya dan kata dia, iya aku doakan kalian loh gitu. Jadi yang pertama juga temanku itu waktu itu aku sudah doakan dia sembuh gitu. Itulah kebaikan Tuhan, bahwa aku melihat bahwa kalau kita pun sungguh-sungguh mendoakan orang lain, bukan keluarga kita juga doang, itu Tuhan ajaib loh. Ya, Tuhan amin. lakukan, Tuhan lakukan bagiannya. Itulah yang tetaplah berdoa. Itu yang menjadi pengalamanku soal doa ini. Amin. Pandai Pakareng gitu. Mantap, mantap. Ya. Jadi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, ya, tetaplah berdoa. Banyak orang katakan, saya sudah berdoa sekian lama, tapi Tuhan tidak jawab doa saya. Saya mau katakan, Tuhan selalu mendengar, selalu ya, selalu selamanya mendengar doa kita. Ya. Ada ungkapan dari orang di Jawa sini ya, dia bilang Tuhan itu tidak tidur, Tuhan itu tidak tuli. Tuhan dengar semua apa yang kita pohonkan kepadanya. Tuhan selalu mendengar doa dan Tuhan selalu menjawab doa kita. Nah, masalahnya kita katakan bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita karena tidak keinginan kita itu tidak terjadi itu. Apakah Tuhan mendengar? Dengar. Dan Tuhan jawab doa kita. Kalaupun itu belum terjadi apa yang kita pohonkan, Tuhan bilang, tunggu dulu. Ada saatnya yang terbaik. Ya. Atau dia katakan, jangan. Tidak. Kalau saya berikan ini, itu berbahaya bagimu. Jadi gitu. Kita belajar ya dari firman Tuhan yang ini. Tetaplah berdoa. Amin. Apapun masalah yang dihadapi, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, dikatakan. Mengucap syukur dalam segala hal, ya, segala hal dikatakan. Kita susah, senang, sedih, semua kata. Tetaplah bersukacita. Ya, apakah itu bisa? Bisa. Ya, karena apa? Kita deklarasikan bahwa roh yang ada dalam diri kita itu lebih kuat daripada roh yang ada di luar. Amin. Deklarasikan itu dan pasti bisa. Ya, oke. Saya mau tambahkan ini ada satu ya. Sorry. Ibu Adi siapa nih ya, Pak Andri? Ada baru masuk ini? Iya, saya nggak tahu nih. Saya boleh bertanya lagi? Ya, yang bukan mic ini siapa ya? Adi Saputra, siapa nih? Halo, Shalom, Adi Saputra. Halo. Ini Halo. di Zoom Samaritan Adi. Oh, ikut dari iya. Ikut dari Zoom lain tapi di Samaritan. Oh iya, nggak apa-apa. Kita mulai jam 1, Adi. Jadi kita sudah hampir selesai nih. Kita mulai jam 1 tepat. Ya. Nggak ada jam karet, nggak ada. Kita mulai jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau mau ikut, setiap hari Senin sampai Kamis kita ada Zoom. Dimulai dengan podcast, kesaksian ya. Baru sharing firman Tuhan, baru saling mendoakan. Ya, kalau mau ikut setiap hari Senin sampai Kamis jam 13.00 dengan link Zoom yang sama nggak berubah kok. Kalau mau ikut silakan. Pak Edi, selamat datang ya Pak Edi. Oke, lanjut Pak Karel. Mungkin lambat dia baru masuk ya. Silakan Ibu Ria. Saya mau bertanya ya. Tapi sebenarnya Brother Andre, kalau mau mendengarkan firman Tuhan yang terakhir begini kan bagus juga ya. Si Bapak yang baru masuk itu ya, bagus ya.
dengar Ya, firman ya Tuhan yang memang terakhir. bagus. Saya kan Karena pemberitahuan, ini Bu. bagus. Saya kan memberitahu bahwa kita mulai jam 13. Oh, oke. Itu pemberitahuan, bukan mengeluarkan Oh, dia. yes, yes. Please dengarkan baik-baik. Oke. Saya tidak mengeluarkan dia. Saya memberitahu dia, mungkin tidak Oke, tahu, maaf Bu. saya salah ngerti. Mungkin dia tidak Iya. tahu bahwa kita dipikir Oke. mulainya jam 14 atau jam 8. Orang nggak tahu kan bisa saja. Iya, betul. Saya memberitahu, jangan jump to the conclusion, jangan lompat ke keputusan. Oke, nggak sekarang apa-apa, saya Pak. mau bertanya, Oh, mau bertanya silakan. sama Silakan, Bu. Ya. Brother Karel. Jadi begini, memang tadi saya dengar kesaksian ya dari tadi Sister Ida, terus juga Sister Rose, Diana tadi bersaksi. Memang kita tuh diajarkan sebelum bicara kita berdoa dulu ya. Nah, kenapa saya orangnya suka keceplosan? Apa rahasianya ya? Padahal saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan sebelum saya bicara, saya berdoa, ajarkan saya berdoa. Saya selalu berdoa, tapi selalu keceplosan. Nah, rahasianya di mana ya supaya tidak keceplosan? Nah, itu maksud saya, Brother Karel. Tolong yang udah pengalaman, saya mau dengar kesaksiannya. Maksudnya keceplosan apa, Ibu? Jadi maksudnya begini, kan firman juga mengatakan ya, sebelum kita bicara tanya dulu sama Roh Kudus apa yang kita mau katakan begitu ya. Nah, terus jangankan firman, di Italia aja selalu berkata begini, sebelum kita bicara hitung dulu sampai 10 kali katanya. Ini pepatah dunia. Nah, udah. Tapi akhirnya saya selalu berbicara spontan. Nah, itulah yang saya suka terus terang ya. Itu saya ngaku bukan keberuntungan, kelemahan saya. Nah, bagaimana caranya mengatasi kelemahan saya ini? Itu maksud saya, Brother Karel. Tolong diluruskan. Ya. Kalau kita doa menghadapi orang lain, katakan ya. Saya selalu begini, Ibu. Saya di perumahan tempat saya tinggal ya. Itu saya itu dituakan oleh mereka yang tidak seiman. Apa-apa urusan musola itu tanya saya. Gimana ini? Pak Karel. Saya bilang itu kan urusan musola, kamu saya ngurus. Ya saya mau bilang apa aja. Itu contoh tadi. Jadi kalau setiap hari Ibu, saya selalu berdoa ya sama istri, supaya Tuhan memberi kita hikmat. Ya. Tuhan memberikan kita hikmat untuk kita bisa menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan ini. Nah, hikmat itu yang perlu dalam kehidupan ini. Dan itu tidak instan. Kalau Ibu katakan sering keceplosan, sering nasihati orang to the point aja gitu. Bisa terjadi itu juga, tapi kita belajar ya, berdoa yang sungguh-sungguh ya. Katakan sungguh-sungguh, Tuhan beri aku hikmat, kesanaan ya. Seperti Salomo, Tuhan beri hikmat pada dia yang melebihi semua raja-raja. Karena bahkan dia selalu berpaut pada Tuhan. Banyak kali setelah kita berdoa minta hikmat, itu nalar kita itu mau jalan duluan, itu jadi masalah. Nalar kita, pikiran kita yang mau jalan duluan, itu banyak kali terjadi. Ya, bukan Ibu aja, saya iya. Kadang masih ada Bu. Orang bilang keceplosan, menasihati orang. Kadang-kadang kalau orang sudah terlalu menjengkelkan, ya saya keceplosan kadang-kadang. Marah pada mereka. Tidak ada hikmat Tuhan lagi. Tidak berbicara dengan kata-kata yang bagus, bisa juga marah, bisa itu. Itu perlu kita latih. Ya. Jadi kalau Ibu tanya bagaimana caranya, saya bilang kita berdoa minta hikmat. Itu saja Bu. Oke, saya tambahkan boleh. Terima kasih. Saya tambahkan boleh ya. Iya. Ya, itu saya juga Bu. Bukannya kita bebas dari itu, keceplosan itu biasa.
inilah proses. Ya, setelah saya baca apa ya, kan sering orang bilang kan, orang dunia bilang loh, oh si A itu orangnya baik loh Bu Ria, cuman kata-katanya pedes, sering dengar itu kan, ya enggak? Oh itu baik sebetulnya, cuman kata-katanya itu yang pedes, tapi sebetulnya baik, jangan khawatir, jangan takut, kan gitu kan? Nah, tapi firman Tuhan nggak bilang Iya. begitu, ya. Firman Tuhan nggak bilang gitu. Matius 12 ayat 34 bicara apa? Apa yang keluar dari mulut, ya mulut seseorang itu berasal dari hati loh. Jadi omong kosong itu penyesatan. Lagi, oke. Saya juga sering juga keceplosan, baru setelah keceplosan apa menyesal. Oh ngapain saya ngomong terlalu cepat, ya. Ada firman apa, ada kata-kata juga yang saya dengar ya. Kata-kata bahasa Inggris lah ya. Don't let your ego speak louder. Pernah dengar? Don't let your ego speak louder than your words. Iya. Iya. Nah, jangan biarkan ego kamu berbicara lebih kuat. Nah, jadi kita apa? Harus berpikir memang sebelum bicara. Sebetulnya saya sepertinya terlalu cepat juga. Bukan saya nggak cepat, itu proses. Bukan instan. Karena apa? Kita harus minta tolong untuk berhikmat yang Pak Karel tadi. Ya, sebelum berbicara, berdoa pada Tuhan untuk mohon supaya hikmat Tuhan. Dan satu lagi, ini dia. Amsal 10 ayat 19, nanti dicatat aja, nanti dibaca itu. Itu menempeleng saya benar-benar. Ya, dicatat aja. Bicara apa itu? Amsal 10 ayat 19. Orang yang bijak berpikir sebelum berbicara. Tetapi, nah, dengar ini baik-baik ya. Orang bodoh mengucapkan kata-kata tanpa berpikir. Wah, waktu saya baca, wah, berarti saya selama ini bodoh loh. Ya enggak? Bodoh. Ya seperti itu. Itu yang terjadi. Ini fakta. Amsal 10 ayat 19. Ya. Jadi sebelum di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ya. Ya. Oke, amin. Ya, itu ya. Jadi intinya apa? Kita harus berpikir sebelum berbicara. Itu dapat membantu kita untuk menghindari keceplosan. Keceplosan apa? Kata-kata yang nggak bijak. Sebetulnya itu kan mempermalukan diri saya. Ya enggak? Tadi kan Bu Ria juga contoh tadi. Ngomong-ngomong sepertinya menghakimi saya, kenapa saya ini, itu, ini. Saya hanya memperingatkan, mengingatkan bahwa Zoom ini mulai pukul 13. Sedangkan ini Bro Adi ini masuknya kan jam 2 lebih, hampir setengah 3. Saya mengingatkan saja bahwa kita mulai jam 13. Kalau dia mau ikut terus nggak apa-apa. Ini dapat buntutnya aja. Itu aja. Tapi kan Bu Ria terlalu, wah sepertinya saya menghakimi Bu Adi ini, itu, ini, itu. Enggak. Ya itu jangan terlalu cepat. Ya. Don't go too fast. Ini Bu Adi nih, apa kabar? Bu Adi dari mana? Jakarta juga kah? Dari mana, Bro Adi? Tidak, dari Riau. Oh, Riau. Oke. Jadi kalau ada kesempatan, ya kita selalu ada Senin sampai Kamis ya, Bro Adi. Riau boleh hadir ya. Kita mulai jam 13.00. Waktu Riau kan sama dengan waktu Indonesia bagian Barat kan? Sama kan? Sama itu. Sama kan? Ya, boleh masuk. Dari Zoom kita nggak pernah berubah kok. Ya. Oke, itu aja. Jadi pentingnya kita mengendalikan emosi. Terima kasih Brother Ande, Brother Karel, terima kasih. Dan ada lagi, orang Riau itu orangnya spesial ya, sebagai pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus. Oke, lanjut. Oke. Ya. Kita punya teman banyak ya dari daerah Riau ya. Ada dari Pekanbaru, dari Morabungo, Jambi ya. Jambi. Pekanbaru ada
Pak Tambu Bolon dulu. Ya. Ya. Mungkin Haji dari dia masuk. Oke. Mau sampaikan sesuatu Pak Adi dari Riau? Atau ada yang mau ditanyakan, Bro Adi? Ada yang mau disampaikan sesuatu? Tidak, tidak. Nah, tidak ada ya? Oke, ya. Bro Adi ini dari Samaritan sama Pak tahun 70 ya? Teman, kawan. Iya, Ya. Saud. Ya. Oh ya, Pak Saud ya, Pak Saud 70. Pak Samaritan. Saud, Pak Oke. Saud. Pak Saud. Ya, Pak Saud. Oke. Eh, ada yang mau ditambahkan Ibu Ida dari Jayapura? Mau ada yang mau ditambahkan? Iya, yang saya mau tambahkan tentang yang tadi untuk tetaplah berdoa. Memang itu selalu itu jadi patokan utama saya dalam mengiring Tuhan. Apapun Amin. yang saya alami, apapun yang saya rasakan, segalau bagaimanapun saya selalu berdoa sama Tuhan dan mengucap syukur itu aja sih, Kak. Saya bisa tertawa di depan orang, tapi saya di hadapan Tuhan menangis di depan Tuhan. Iya. Saya hal yang membuat saya itu seperti susah saya ungkapkan di umum itu saya ungkapkan di Tuhan aja gitu. Iya. Karena ketika saya cerita, kadang-kadang kalau ketika saya lagi berkutu dengan Tuhan, saya bisa merasakan Tuhan itu seperti sahabat saya sendiri, bisa saya rasakan seperti bapak saya sendiri. Jadi ketika saya sudah memang benar-benar secara manusia itu seperti putus asa gitu, capek dan lelah gitu, saya curhat sama Tuhan saja. Saya Amin. menangis. Bahkan sampai kadang itu tidak berbicara apa-apa, hanya berlutut saja di kaki Tuhan. Nanti seketika, mungkin setengah jam, itu bisa lega. Itu sih yang saya tambahkan. Karena apapun pergumulan hidup kita, maupun itu pribadi, pekerjaan, rumah tangga, anak-anak, ketika kita berserah sama Tuhan, berlutut di kaki Tuhan, nanti Tuhan yang akan membela kita untuk melewati. Jadi intinya tetap seperti firman Tuhan tadi berkata, tetaplah berdoa, mengucap Amin. syukurlah dalam segala hal. Karena itu menjadi teguran buat saya, Bapak Ibu, adalah terkadang kita manusia ini berbicara gampang, tiba-tiba nanti iblis kasih kita ujian langsung di hadapan kita. Tiba-tiba Amin. ada masalah, ini kita nggak bisa mengucap syukur. Tiba-tiba nanti iblis mengintimidasi kita. Lah, baru tadi kau bilang mengucap syukur. Mana mengucap syukurmu gitu. Jadi intinya kembali ke diri kita. Syukurlah dalam segala hal. Tetaplah Amin. berdoa. Jadi ketika iblis mendakwa kita untuk kita tidak bisa mengucap syukur, kita katakan, hai iblis, pergilah kau tidak berhak mengintimidasi pikiran saya tetap akan berdoa apapun yang saya alami. Itu aja menjadi kuncinya buat saya. Terima Amin. kasih. Sedikit lagi tambah. Ketika kita mengalami, bukan ketika kita diberkati Tuhan, kalau orang kan diberkati Tuhan, bilang terima kasih, itu gampang aja. Semua orang bisa. Tapi yang lebih kita harus bersyukur itu ketika kita tidak punya apa-apa. Ketika kita lagi dalam kesulitan, tapi kita diajarkan Tuhan untuk memberi makan orang, itu baru luar biasa. Ketika kita Amin. lagi berlebih, memberkati orang itu hal biasa. Tapi dalam kesusahan kita, dalam kehidupan kita yang hanya cukup makan, tapi kita bisa memberikan orang makan, itu baru luar biasa. Jadi itulah dalam hal mengucap syukur dalam segala hal. Mau suka cita, mau duka, mau bahagia, mau Amin. tertawa, syukur. Karena itulah dikehendaki Tuhan kita. Memang secara manusia itu tidak akan mungkin kita bisa lakukan kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, disitulah terjadi mujizat itu, disitulah kita terjadi pemulihan itu, terjadi rekonsiliasi itu. Itu yang saya alami. Terima Ya. kasih. Oke, ya. Terima kasih tambahan dari Ibu Ida dari Jayapura. Ya. 3 hal yang penting dalam kehidupan kita. Ya.
tetaplah bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita akan masuk dalam sesi terakhir, Pak Andre ya. Ya, terakhir. Dalam sesi terakhir kita akan doa bersama. Kita di sini ada yang mau didoakan? Yang umum ya, yang umum Ya. kita doakan bersama. Ada pendeta Miki nih Pak Karel, barusan WA ke saya. Berarti Miki juga pernah jadi narasumber itu. Miki Lemompoy dari Jakarta Utara. Ya. Miki, Apa? Miki, itu ya? Ya betul, pendeta Ya. Miki Lumempoy. Ya, dia jatuh dari motor kemarin. Nah, bisa tolong dia bilang minta tolong dalam doa di United Prayer, dia bilang siang ini. Ya, jatuhnya dia mau masuk Zoom tapi jatuh dari motor tadi pagi. Dia di rumah apa rumah sakit, Pak? Di rumah sih. Sudah oke. Berarti kan ya. Oke. Capek banget naik turun tangga. Di sana tadi naik turun. Ibu Ida, ada yang mau didoakan? Tidak ada? Kesehatan, Pak. Pekerjaan supaya lancar-lancar aja gitu. Ya. Keluarga semakin di perbaharui Tuhan. Halo. Putus-putus ya? Putus-putus ya Pak ya? Ya, oke, sekarang oke. Bagus. Saya dengar. Oke, silakan. Mohon dukungan doa aja Pak untuk pekerjaan saya, terus anak-anak dan rumah tangga itu aja Pak. Ya. Oke. Saya akan berdoa untuk kita semua ya, untuk Ibu Ria orang di Italia dengan tim doanya ya, dan berdoa untuk suami juga Ibu Ria orang supaya bisa aktif pelayanan, juga Ibu Rosdiana Simanjuntak ya. Saya juga minta tambahan doa Ya. supaya suami saya melayani Tuhan juga. Ya. Sama-sama dengan saya. Oke, terima kasih. Oke, saya akan doakan kita semua dan nanti Pak Andre bisa tutup dalam doa berkat Pak ya. Oke, ya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik yang tidak pernah meninggal kami berjalan sendiri. Kami mengucap syukur untuk semua yang sudah kami alami sampai dengan saat ini. Bersyukur kalau firman-Mu mengajak kepada kami untuk tetaplah bersukacita. Mengucap syukur dalam segala hal. Tetaplah berdoa. Dan ini Tuhan, anak-anak kami yang datang kepadamu mengucapkan syukur kami Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang sudah kami nikmati sampai pada siang sore hari ini. Dan kami sungguh sangat percaya bahwa Engkau juga Bapa yang baik, yang selalu memimpin kami di waktu-waktu yang akan datang. Berikan kepada kami Tuhan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, supaya apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, dalam segala masalah, problema yang kami hadapi, supaya kami tetap belajar. Teruslah berdoa, teruslah mengucap syukur, dan teruslah bersukacita. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan. Ini iman percaya kami Tuhan, bahwa kami kuat dalam Engkau yang memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau yang memberi kami kekuatan. Karena Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua, bagi kami anak-anak-Mu yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami pegang janji firman-Mu, dan bagian kami
adalah menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih. Bantu kami Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu. Amin. Yang sore hari ini kami sudah berdoa, Tuhan mendukung doa permohonan dari Ibu Ria Worang dari Italia, Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberi dia hati untuk berdoa dalam satu tim, Tuhan. Berikan Ibu Ria Worang hikmat kebijaksanaan untuk terus menjaga api kekudusan dalam tim doa ini, Tuhan. Amin. Karena kami tahu, Tuhan, dalam satu tim ada banyak pertentangan, ada banyak pemikiran, Tuhan. Dan biarlah hikmat dan kebijaksanaan itu selalu menyertai Ibu Ria Worang. Sehingga dia mampu untuk bertahan, memimpin tim doa dengan baik. Dan juga Tuhan suaminya, Tuhan gerakan hati suaminya Tuhan. Bersama-sama Ibu Ria Worang dalam persekutuan doa, dalam pelayanan, dalam apapun juga. Untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati Ibu Ria Worang dalam pekerjaan suaminya, anak-anak Tuhan. Kuatkan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi Ibu Ida Luban Gaul yang ada di Jayapura dan Ibu Rosdiana Simanjuntak. Kedua ibu ini kami tahu tuh begitu mereka gigih kuat dalam hal persoalan yang mereka hadapi di hari-hari yang lampau, di tahun-tahun yang lampau, bagaimana pergumulan mereka tuh. Dan kami sungguh sangat percaya Tuhan juga yang akan memberi kekuatan bagi Ibu Rosdiana Simanjuntak dan Ibu Ida Luban Gaul yang ada di Jayapura. Berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka Tuhan, suami mereka, anak-anak mereka Tuhan itu berkati, kuatkan mereka semua, satukan mereka Tuhan dalam kasih Tuhan, untuk bisa berjalan sama-sama melayani Tuhan di mana Tuhan tempatkan mereka. Berdoa untuk Ibu Ida Luban Gaul Jayapura Tuhan, pekerjaannya, untuk keluarganya, untuk suaminya, anak-anaknya. Tuhan tuntun mereka. Ikat mereka Tuhan dalam kasih sempurna yang berasal dari Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh mereka bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Doa juga untuk Pak Adi, Pak Putra yang bersama kami. Pak Andre Tuhan yang memimpin kami dalam Lingsum ini. Berkati pelayanan mereka Tuhan. Pekerjaan, apapun juga yang keluarga mereka untuk berkati. Amin. Berkati Pak Andre Tuhan lebih khusus untuk bisa berjalan dengan baik Lingsum ini Tuhan. Lingsum Kompak Siang bisa berjalan dengan baik. Dan banyak orang yang dimenangkan Tuhan lewat Zoom ini, lewat link ini Tuhan. Baik itu yang ada di YouTube, di Instagram, di Facebook. Semuanya itu Tuhan karena kebaikan. Amin. Jelas kami tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang tidak pernah dipikirkan dan akan buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan surga untuk berkati hamba-Mu juga dalam usia yang sudah lanjut. Tuhan memberi kekuatan, hikmat, kesenangan, kemampuan hingga hamba-Mu juga boleh menjadi berkat bagi sesama. Amin. Terima kasih Tuhan. Doa sembahyang kami yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dari pagi, siang, sampai hari ini. Selama podcast atau sharing firman Tuhan ini, firman-Mu, bahkan kesaksian dari Inang Ida telah menguatkan setiap kami, mengingatkan kami akan kasih-Mu yang tidak berkesudahan dan memberi harapan yang baru. Kami semua berdoa biarlah firman atau kesaksian juga selalu tertanam di hati setiap kami, menjadi pelita bagi jalan kami dan menuntun kami untuk hidup selalu dalam kasih dan ketaatan kepada Bapa. Sertai kami dalam setiap langkah,
agar hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi kita semua, memberikan damai sejahtera di setiap hati, dan menumbuhkan pengharapan yang teguh akan kasih-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini hingga Maranatha. Semua yang sudah diberkati boleh sama-sama katakan amin. Amin. Oke. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih